Santo TV. Bapak-bapak, kalaupun tidak ngaji ini kita, jangan bapak sembarangan simpan. Inilah yang menjadi isol penyambungan antara murid dengan guru, antara kita dengan masyayikh sampai kepada Rasulullah SAW. Ini bersanad ini. Ini bersanad. Karena Nabi sudah menawarkan ini kita ini asbeh, ada musalsalnya sampai kepada sahabat Hasan Basri. Kalau bisa bapak-bapak semua yang nanti kita bergabung nanti di bawah apa namanya Syekhuna ini, kita abilah kita katakan ini kita harus bersanad kita ini. Sorban kita harus usahakan bersanad. Cincin kita nanti usahakan bersanad. Pakai cincin saja ya. Namanya talqum itu adalah itu kita ini pakainya itu ini makruh di sini. Di sini makruh berat, di sini haram. Nah, di sini sunnah, di sini sunnah kuat, di sini nih. Ini jangan dipakai tiga ini aja dua yang kita pakaiin. Ini kalau kita bercincin aja, maka kata Nabi kita akan mendapatkan kebaikan. Pakai cincin aja, pakai cincin aja. Ini nanti ada sananya pakai cincin, ya. Nih yang bagus pakai gini cincin itu. Nah, itu paling bagus. Kemudian di sini boleh. Nah, di sini dua aja bolehnya. Jangan di tengah, apalagi di jempol. Oh. Ya pakai cincin aja. Ya, silakan mau gede mau kecil silakan aja. Silakan itu urusannya. Dan sunnahnya pakai aki kalau kita itu. Pakai aki. Pakai aki sini. Ya, sedikit-sedikit nanti Bapak yakin. Pakai cincin karena untuk ibadah. Ya. Silakan ke cincin. Nah, itu nanti kita akan tahu. Nah, nanti kalau kita mau, ayo kita bawa tasbih sendiri. Tapi nanti dimusalsalkan. Dia disambungkan, nanti Abi bacakan hadis musalsalnya. Sambungkan kepada Hasan Al-Basri. Kita itikadkan bahwa apa yang kita pakai, yang kita gunakan itu adalah bersanad dan bermusalsal dengan sahabat Hasan Basri. Itu asal dengan syarat ini jangan dipakai gelang, jangan diginiin, jangan tasbih kan gelang. Kalau boleh hanya gini doang. Syekh Hasan Basri gini pakainya, giniin aja. Nah, jangan dikalungin. Ini bukan kalung ini. Bukan kalung. Jangan menggunakannya pakai tangan kiri. Jangan. Ya. Jadi kunna istamalnahu bil bidayati. Ini kami katanya memegang menggunakan ini sudah kami lakukan pada zaman awal-awal. Berarti zaman sahabat pun itu sudah ada yang pakai tasbih. Sabha namanya. Nanti pakai apa namanya? Pakai imamah. Juga ada ijazahnya. Nah, kalau ini kan ijazah Haji Habib nih, Habaib Yaman Indonesia nih. Minimal kita itu ada apa namanya? Ada kemana ini ta'aluknya ini, mau alaknya kemana ini? Ngikutinnya. Kalau bahasa tasabuhnya, kemana kita tasabuhnya? Kan kita kan minimal. Jadi nanti ada kayak seperti itu nanti. Kalau ada pengajian, jangan nanti sepele. Kalau di pengajian nanti saya sampai ke literan, mud, timbangan itu ada sanadnya. Sampai ada sanadnya. Nah kita ini sanad ini kita ini sampai ke Darul Mustafa di Yaman. Ini para habaib di Yaman yang menjadi kutubnya habaib ini disebutnya ini sorban Yaman. Nah ini yang kayak ini. Jadi mau di kanan boleh, di kiri boleh. Yang tidak boleh di sini aja diginiin, tidak boleh. Kalau gini boleh. Makanya kan ini kan gede ini, Bang. Selimut bisa ini. Oh gede. Ya apa tuh selimut? Bisa. Selimut bisa. Sejadah bisa ini, Bang.
Kalau kehujanan bisa ini pakai payung. Kalau kepanasan juga bisa ini mah. Bisa ini mah. Iya, gendong orang juga bisa. Guys, bayi bisa. Janda mah nggak bisa. Bisa. Iya. Kalau nanti misalkan mau bawa berkat juga biaya. Ada sanatnya, Bu. Ada sanat. Abi minta ibu-ibu nanti ini apa namanya pakai kudungannya. Jangan sanatnya ke artis. Jangan. Nanti kita pelajari. Ayo kita pelajari nanti. Kalau apa namanya? Kalau ide sih memang kan agama mah tidak mengajarkan mode ya. Yang penting tutup aurat gitu ya. Tapi nanti ada mode yang dipakai oleh para ulama-ulama. Coba melihat semuanya itu. Kiai semuanya kita nih mama minum. Ini kayak begini ini. Nih apalagi di guru ijai ini. Ini guru ijai ini menurut riwayat sorbannya itu diajarkan oleh Rasul SAW. Sorban itu diajarkan oleh Rasul langsung. Ada yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Nah sembarangan ulama-ulama dulu itu ya. Tapi ya itu jangan menganggap kita hina dulu. Ketika kita membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Rasul SAW, maka insya Allah baik. Pembukaan. Hadirin rahimakumullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabiyyi. Seorang lelaki datang kepada Nabi. Nggak usah tahu lah, Abi juga nggak tahu siapa laki-laki. Tinggal itu sahabat. Faqala, beliau berkata, alimni au dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Abi mengumpulkan hadis ini yang alimni dan dullani. Ini kemarin dikumpulkan ada 37 hadis. Dan ajibnya Bapak-bapak, itu yang namanya bapak-bapak ke ibu-ibu ke orang tua ke anak muda ke pakai ke. Itu apa yang diucapkan kepada Rasul, ajarkan aku, tunjukkan aku, kabarkan kepadaku, hampir semuanya adalah amalan-amalan yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka itu. Sahabat itu kepada Nabi. Jadi yang dipinta, yang diajarkan segala macamnya itu apa? Apa saja yang kita bisa menghantarkan kita ke surga. Apa saja yang bisa kita selamat dari neraka. Itu aja. Itu sukses yang paling besar. Faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah, itulah faqad faz. Pokoknya yang namanya sukses itu adalah kalau kita punya amalan, punya kerjaan yang amalan itu menghantarkan kita ke surga. Itu amalan sukses itu. Ingat itu. Bapak, kerjaannya apa yang paling pokok? Sholat itu kerjaan paling pokok. Jangan dianggap bahwa sholat bukan kerjaan. Jangan. Nah, maka nanti kalau nanti ada orang yang datang melamar, udah punya kerjaan kan? Saya kerjaannya sholat saja, baca Quran saja, ngaji saja. Ini nggak bisa, nggak lulus. Wah, kita ini bukan orang beriman kalau begitu. Bukan orang beriman. Nah, coba kita bayangin aja, coba baca subhanallah sekali. Kalau disebutkan tadi 100 kali Umi Hani itu, berarti itu 1 kali bilang subhanallah kalau dimaterikan yang paling murah adalah seharga kuda perang 1, seharga badanah ontak besar 1, seharga budak yang dimerdekakan 1. Jadi kalau harga diat sekarang ini, harganya itu kalau untuk kisos itu 1,5 miliar. Kuda perang, kuda Pak Prabowo aja itu ada harganya yang 1,3 miliar. Kuda. Sudah bicara urusan kuda. Berapa duit ini katanya ini untuk pengobatan untuk segala macamnya, pengurusannya dia 1 bulannya 2,5 juta.
Yang menikah dari jahe daripada urusan apa namanya, urusan kuda. Jadi jahit dia dah heran. Biasakan bapak-bapak, kalau nih Muaz bin Jabal dalam perang Tabuk, Muaz bin Jabal dia memperhatikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khalwah. Kapan Rasul sempat, kapan Rasul santai, kapan Rasul santai, kapan Rasul. Maka kalau ada santai itu maka beliau mendekati. Makanya Muaz bin Jabal ini sebagai ahli halal haram, ahli dan ulamanya sahabat. Dia kalau ada Rasul itu santai itu dia selalu dia datang. Kemudian dia bilang, "Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Wah. Kata Rasulullah SAW, waduh kamu ini kalau nanya ini selalu hal-hal yang besar aja, begitu. Nah sekarang coba biasakan, satu, kita harus punya guru. Sebagai dalil kita itu kalau kita baca Quran nyari istinbat hukum dalam Quran belum bisa, dalam hadis belum bisa, kan? Kemudian di dalam fikih-fikih juga belum bisa. Siapa yang jadi dalil kita? Ya guru lah. Cuma kalau nanya kepada guru itu mintanya tunjukinnya, jangan nunjukin dunia mulu jangan. Mintanya minta laris warung. Ya Allah, jodoh. Ya, Abi aja selama begini nih kayaknya belum ada yang nanya. Coba amalan apa yang bisa kira-kira saya ini mudah masuk surga? Karena ini Abi bilang tadi 37 yang Abi cari itu sudah hampir 1 bulan Abi nyari itu kitab apa namanya hadis itu ajibnya Pak, ajib ini ajib. Apa yang diucapkan datang kepada rajul, kepada seseorang ini satu orang itu anehnya. Yang dikasih tahu oleh Rasul itu beda-beda, ajib tuh. Yang ini kadang-kadang bacaan subhanallah, yang ini mananya mana amalan sholat itu, amalan ke surga disuruhnya sholat, yang ini mah disuruhnya sedekah, yang ini mah disuruhnya puasa, yang ini mah disuruhnya zikir, yang di sini disuruhnya jangan marah, latar dobrak tentu jangan marah. Jadi kok satu orang kok beda-beda ya. Yang ada lagi ini mah harus bakti sama suaminya, kalau ini harus bakti sama ibunya. Masya Allah. Jadi orang itu beda-beda yang menjadi asbab dirinya masuk ke dalam surga itu. Ada dengan dia bakti sama ibunya, itulah menjadi kunci surga. Oh dia membacanya kulhu terus, kulhu itulah yang membawa dia ke dalam surganya. Oh dia membacanya la ilaha illallah aja, itulah la ilaha illallah itulah yang akan membawa dirinya ke dalam surga. Nah sekarang coba ini. Sekarang ini kata Rasul apa? Kun muazzinan. Jadi tukang azan. Hati-hati. Jadi tukang azan. Cek ibu-ibu Cina naon kuliahnya tukang azan. Sekarang kalau pengumuman di masjid-masjid juga gaji marbot 250.000 sebulan. Masya Allah. Coba ibu-ibu muazin, tukang azan. Hebatnya apa tukang azan? Tapi perhatikan, Nabi bilang kun muazin. Jadilah kamu orang yang azan. Lagi bilang la astati'u, aku tidak bisa. La astati'u, aku tidak bisa, tidak bisa. Qala kun imaman. Kalau begitu kamu jadi imam. Qala la astati'u, tidak bisa. Qala faqum bi iza'il imam. Kamu jangan jauh dengan imam. Iza itu artinya dekat, di samping, di hadapan, gandengan, itu namanya iza. Jangan jauh dari imam kalau begitu. Baik bapak-bapak, tolong dulu nih. Nabi menjadikan muazin di Madinah cuma 2. Nabi mengangkat muazin di Mekah cuma 1. Dan tidak ada yang berani azan di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi di zaman Nabi
Kalau masih ada orang itu nggak ada yang berani. Tolong perhatikan dulu ini, hal-hal kayak begini tidak boleh. Malah Nabi kurang suka kalau ada yang koma padahal dia bukan muazin, nggak suka Nabi. Malah disebut pencuri malah. Nah ini harus belajar yang gini ada, harus belajar ada. Nah kemudian azan itu ada dua, ada azan Madinah, Masjid Nabawi, ada azan Mekah. Kalau Madinah itu adalah Bilal. Bilal itu terkenalnya dengan anda saut, suaranya tinggi, tapi nggak punya lagu. Nggak punya lagu. Kalau Abu Mahdzurah suaranya memang bagus, lembut dia memang dia suaranya bagus. Maka dia pakai apa namanya? Ada pakai iramatnya. Nah Imam Syafi'i memilih azan itu yang memilih azan Bilal. Azan Bilal tak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu aja. Tinggi, nggak ada lagunya. Lagi. Maka kalau ada azan di lagu-laguin makruh hukumnya. Kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Tapi makruhnya bukan seperti makruh rokok, bukan. Nah ini kita, kalau kita kan yang lagu yang bagus, yang panjang-panjang itu yang. Nah, kalau dengan lagu saja itu adalah makruh. Kalau dengan panjang itu makruh lagi. Kalau dengan lahan itu makruh lagi. Sehingga nanti azan itu kadang-kadang tidak berpahala karena kebanyakan makruhnya. Gitu dulu. Oke, sekarang gini dulu sekarang. Kok yang azan cuman hanya satu orang? Tapi kok Rasul ini nyuruh orang itu azan? Begitu diperhatikan, dilihat, Masya Allah. Ini yang berkenaan dengan kita aja dulu. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang jadi muazin? Nggak ada. Sekarang ini kita ini harus ada apa namanya disebutnya emansipasi. Ibu harus ada azan, ibu yang azan. Kayak aku dulu. Iya, habis seumur hidup ini baru nemuin DKM perempuan. Iya, di Ciatem. Kayaknya perempuan, suka aja? Enggak. Terus ini musola suka nanya aja nih, kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Nih, idza uzina fi qaryatin, kalau ada azan diazankan di dalam satu daerah, amanahallahu min adabi dzalikal yaum. Allah akan mengamankan, menyelamatkan azab daripada kaum itu atau kampung itu, Korea itu. Berarti maknanya apa? Kalau nggak ada azan, musola disebut musola, disebut masjid, tapi tidak ada azan, satu waktu aja, maka akan diazab seluruhnya. Nah ini memang ini Kiai pengalaman Nabi yang suka sering ke Kalimantan misalkan diantaranya ya. Beda dengan di kita. Di kita ini kok gampang bikin masjid, gampang bikin musola. Di kita ini. Pada akhirnya sekarang ini justru banyak pecah umat ini. Gara-gara banyak masjid daripada musola itu. Nggak boleh sembarangan bikin masjid. Nanti di zaman Nabi aja sudah ada masjid Dirot. Di zaman Nabi sudah ada masjid yang dibakar oleh Nabi. Apalagi sekarang nafsu dia bikin masjid. Bikin masjid karena punya proyek. Nggak bisa sembarangan. Itu kalau masjid jadi pemecah umat, asalnya misalkan dia disatukan di dalam satu masjid di sana, ya dari mana-mana ke sana. Berapa alasannya hanya gara-gara apa? Dijadikan masjid di sini. Hati-hati itu bisa pecahkan jadi umat ini. Bisa pecah emang kita ini ya terjebak terus kita ini.
Apalagi kalau masjid dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan duit. Aduh. Kalau habis sih orang nggak setuju kalau di masjid misalkan ada di WC 2000 gitu. Nggak setuju. Ya orang apa-apa kencing di masjid nggak apa-apa. Pak, di zaman Nabi, Pak, orang itu dengan sahabat itu orang masuk masjid langsung kencing di masjid. Zaman Nabi kan gitu. Terus sahabat mau marah, Nabi bilang apa? Nggak boleh marah. Masa iya Bapak, sekarang nih biarin aja kalau orang jalan kemudian dia turun dari masjid mau kencing nih. Dia kencingin masjid doang, jelek nggak? Jelek, tapi jangan dijelekin. Dia udah untung dia masih nyari masjid, walaupun untuk kencing. Mending. Karena kan hatinya tetap mu'alaqun bil masajid. Wah, hatinya tetap di masjid, tetap ada ikat di masjidnya walaupun untuk kencing. Dapat kebaikannya. Nah, orang yang orang yang ngebangun WC, ngebangun apa di masjid itu, kan dengan ada orang yang kencing kan dapat pahala. Loh, kalau Bapak menghina, nanti Bapak kalau nyumbang tidak dapat pahala nanti. Iya. Bila perlu bumi di bus-bus. Iya. Seluruh musola dan masjid di pinggir jalan ini siap untuk kencingin. Ya Allah. Bapak ini kadang-kadang makanya jangan dianggap sepele hal itu. Ini Bapak kalau sampai di Bapak ini punya rumah itu airnya dipakai oleh kita wudu, dipakai oleh kita mandi. Masya Allah, itu kalau kita ngedengar itu air itu pasti bersyukurnya kepada Allah kayak apa? Bersyukur Pak. Makanya kita usahakan kalau dari rumah itu ke sini punya wudu, biasain supaya di rumah itu sumurnya, kerannya, baknya, tempat mandinya itu nanti ada bukti dipakai ibadah. Yang hebatnya lagi, kalau kita keluar dari rumahnya itu punya wudu, maka kita akan punya 10 kebaikan lebih daripada dibandingkan kita tidak punya wudu. Nih, kalau satu langkahnya 10 kebaikan, kalau punya wudu berarti jadi 100 kebaikan. Itu. Terus Masya Allah udah banyak lah itunya, banyak sekali. Biasain. Tapi kalau nanti misalkan wudu di rumah semuanya, mesin nggak dipakai, ya nggak apa-apa, kan itu wakaf. Ini nggak di masjid, cuci mobil, cuci motor, ada. Wakaf itu air wakaf, hati-hati. Air wakaf dia kan jangan sembarangan, ya Allah, jangan sembarangan. Ini setan ini kalau lagi begini setan sewot nih. Iya, sewot itu. Tapi nggak ada artinya kalau kita datang ke sininya itu bukan untuk memperbaiki diri. Jadi bapak-bapak benar ngaji itu kita untuk memperbaiki diri. Ibu-ibu jangan marah kalau diperbaiki. Jangan marah. Kalau nasihati jangan marah, bapak-bapak jangan kesinggung. Kalau kesinggung aja bapak udah, karena setan asik. Nah kamu ngaji lagi kesana dia kesinggung lagi gitu. Jadi nanti guru dianggapnya musuh. Inilah bahaya. Kalau kita sudah menganggap guru itu musuh, bahaya luar biasa. Itu paling bahaya. Oke ya. Coba kita lihat. Yang azan cuma seorang. Tapi kok Nabi nyuruh orang supaya jadi muazin. Sedangkan ibu-ibu tidak muazin, tidak azan. Nah, kita sekarang ini jangan dulu kepada muazinnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dari Umar bin Khattab ini, kata Nabi, "Iza qala al-muazzin," apabila muazin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka katakan oleh kita itu mislama yaqulul muazzin,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sekali. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bilang Allahu Akbar. Salah tuh. Tuh kan ketahuan tuh. Setan ngamuk tuh bener. Wah, saya sekali. Nah itu salah itu. Perlu tahu. Nah ini harus tahu itu ngaji itu di sini. Makanya setan marah. Gara-gara ini katanya gitu. Ibu, kalau ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Nanti itunya. Ada marhaba-marhabanya nanti. Ada apa namanya? Ada nanti dulu tapi kepanjangan nanti. Ini tinggal 5 menit lagi. Ini kita usah jam dengan pembukaan doa. Kalau ibu-ibu senang itu ngaji, bapak-bapak senang itu, mudah-mudahan itu ciri bahwa kita sudah dilabeli oleh Allah ini menjadi orang baik. Kata Allah, kata Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Kalau Allah mau menjadikan orang itu baik, pasti dia punya kecenderungan, punya keinginan paham agama. Haus kita ini menerima pelajaran agama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Begitu kita bilang muazin bilang hayya 'alas shalah, kata Nabi katakan la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Siapa yang mengatakannya qala lahu min qalbihi dakhalal jannah. Ada azan dikumandangkan, itu kesempatan kita dapat tiket surga. Apa susahnya ngedengerin orang azan? Coba apa susahnya? Ulangi lagi. Apa susahnya ngedengerin orang azan? Dan ngedengerin orang azan itu tidak mesti diam, Ustaz. Buktinya kalau azan maghrib ya kita sedang puasa ya kita minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa sambil minum? Hayya 'alas shalah. La haula. Enggak masalah. Cuman kalau kita kerjanya kerja dunia, misalkan berhenti dulu, nyangkul berhenti dulu, lah, ngacol berhenti dulu, kita dagang berhenti dulu, jual dulu. Nah supir gimana supir? Supir bisa nggak? Kan ini ngejawab Pak, ngedengerin, nggak usah berhenti. Berarti ketabrak namanya. Nah, cuman kalau supir dia dalam keadaan perjalanan, ketika azan itu dikumandangkan, Bapak harus punya niat dan azam serta mencita-citakan melaksanakan sholatnya di mana dan kapan. Tidak boleh ada azan tanpa kita kalau ada sholat. Tidak boleh kecuali kita harus meniatkan hati kita mau sholat dan mau memenuhi panggilan azan itu. Kalau kita misalkan di perjalanan, maka boleh kita langsung meniatkan untuk menjamakkan sholat, ditakhirkan. Itu boleh, tapi harus setelah itu. Setelah masuk waktu langsung. Nah, malah kalau bisa supir, ini masuk waktu nih, zuhur, nih, nggak ada yang azannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Itu nanti kita ketemukan gitu, Masya Allah, kayak seperti itu anjingnya. Oke. Jadi Bapak hadirin, ternyata ini memang satu orang yang azan ini yang dimaksud adalah memberikan kesempatan surga untuk orang yang mendengarkannya. Maka
makanya ini wajib ada azan. Karena kalau tidak ada azan, kesempatan masuk surga hilang. Rugi nggak kira-kira? Rugi satu. Kedua, ini kalau nggak ada azan, azab ini bisa jebol nanti. Rugi kita. Jadi coba sekarang ini, dunia nanti pada akhir zaman itu, nanti orang itu akan menganggap mudah surga. Menganggap mudah surga itu. Tidak dianggapnya sesuatu yang berharga. Kenapa? Itu ternyata diantaranya adalah tidak peduli dengan azan. Azan lewat aja. Ya Allah, padahal kalau kita tahu itu ada kesempatan dapat tiket surga. Perkara nanti kamu bisa sholat atau tidak sholat langsung, itu nanti urusan kita. Gimana kita harus niat? Nanti saya mau sholat. Nah, itu dapat surga. Pulangnya lagi dapat surga. Coba kalau lewat begitu saja itu. Ya artinya kalau begitu boleh kita bilang tidak bisa jadi muazin, boleh tidak bisa. Kalau hampir semuanya harus azan, Nabi kan bilang tidak bisa, Nabi pasti marah. Seperti ada orang yang makan dengan tangan kiri. Kata Nabi pakai tangan kanan, dia bilang tidak bisa. Tidak bisa, kata Nabi. Langsung ketika itu dia kempet tangan. Dipaksa oleh Allah, tangan kiri dia langsung gak bisa apa-apa. Akhirnya dia apa namanya? Harus makan dengan tangan kanan. Dipaksa, makanya nggak boleh bilang tidak bisa. Nggak boleh. Tapi kenapa ini sahabat ini kok pernah bilang tidak bisa? Nah, ini artinya karena kalau ini, gitu kan? Tidak semuanya harus jadi muazin. Aku kumaha bahaya bukan azan semuanya muazin. Nah, sekarang coba Pak Najiu bilang nggak bisa, coba ayo bilang nggak bisa. Nggak ada waktu, mati langsung. Yang nggak punya waktu itu mati. Harus maksain. Habis Suri mengatakan pahalanya ngaji itu bukan ngertinya, tapi keluar rumahnya, tapi menjalani jalannya, tapi duduknya, tapi muajahahnya, itunya yang dapat pahala itu. Makanya dia bodoh juga ngaji aja, nggak bisa juga ngaji aja, yang penting datangnya, yang penting mah itu yang pokok mah. Kita ini Pak harus ada syarikah namanya. Syarikah itu apa artinya? Kongsi. Kata Nabi, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair la khaira fi sa'irin nas. Yang kongsi kebaikan itu dua, guru dengan murid. Kalau kita nggak punya status guru dan murid udah bahaya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an, sudah gitu aja. Belajar, ngajar. Kalau enggak ya belajar. Kalau enggak ya belajar ya mendengar. Nah kita ini sekarang ini mustami'an apa muta'alliman? Mustami'an, tingkatin jadi muta'alliman. Apa buktinya? Bawa pulpen minimal, bawa kita, walaupun nggak bawa pulpen bawa kita, minimal ngeliat aja. Jadi status muta'aliman menjadi status mustami'an jadi muta'aliman gitu. Nah kemudian nanti kalau mau jadi aliman, bapak-bapak nggak usah jadi jamaah, nggak usah. Anak kita aja. Dan nggak usah pakai bahasa kita diajak deh hadisnya apa, nggak usah. Tapi jangan mengingat, jangan mengatakan Tuhannya bukan Arab, bukan. Salah nama. Bapak ngajarin aja, misal kita ngajarin. Misal kita misalkan ada azan. Nah, dengan dulu azan dulu. Kata Nabi kalau dengerin azan itu dapat surga. Itu sudah menyampaikan, sudah mengajarkan. Apa gampang? Apa susahnya?
Bapak-bapak, riwayat daripada Umar bin Khattab bahwa siapa yang mendengarkan azan terus dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, ya, disebut di data tuh, dijelaskan itu. Kalau dengan hatinya ikhlas, maka masuk surga. Siapa yang nggak bisa? Bisa satu orang ngomong begitu. Walaupun nggak lapal hadisnya, nggak bisa. Silakan. Kalau bilang kata Nabi, kun muadzinan, artinya kita harus hormati tukang azan. Kenapa? Karena ini adalah profesi yang ditunjuk oleh Nabi. Kun aliman, awas, hati-hati, hargai itu guru itu. Kenapa? Karena guru itu adalah profesi yang ditunjuk oleh Rasul, diagungkan oleh Rasul. Seperti itu kira-kira kita akan mencoba nanti. Tapi waktunya udah habis ini, gimana ya? Belum lanjut Abi. Ya, 15 menit lagi, Bi. 15 menit lagi. Kalau sambung bulan depan. Iya lah. Begini. Ini kita, aduh ya kita ngaji berdua nih ya. Begini ibu-ibu dulu. Abi mau sekarang ibu-ibu semuanya kompak. Yuk kita niat dalam hati. Di mana ada azan, kalau ada kegiatan kita usahakan berhenti dulu, kita dengarkan dulu, kemudian kita ikuti apa yang disebut oleh muazin itu. Itulah kita akan mendapatkan surga. Jangan anggap sepele. Ingat, ulangi lagi, jangan anggap sepele. Jangan bilang amin dulu. Niat amal dulu. Ya, niat amal. Doa azan-azanan dulu. Tenang. Ya, nggak usah keras, nggak usah begitu. Ayo, silakan. Yuk coba kita ini dulu. Kita azan-azanan. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali ya, terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bapak-bapak kita akan jelaskan bagaimana manfaatnya azan. Azan nanti untuk sholat, mana azan nanti untuk mengajarkan bayi, kemudian azan untuk mengusir setan, kemudian azan untuk kesurupan, azan yang banyak utang, mengazankan orang yang sedang marah. Nanti ada apa namanya? Ada azan selain azan. Bapak-bapak tolong baru saja sedikit saja barusan, sebentar, sedikit saja barusan itu baru azan-azanan. Kita bilang azan-azanan saja dulu karena untuk latihan. Tapi begitu bapak ibu kompak mendengarkan dan menjawab sampai bersuaranya itu kompak, suasana itu sebenarnya yang dimaksud. Sekarang ini kok bapak-bapak kok kalau azan kok pura-pura sih? Ibu-ibu kalau azan kok pura-pura? Coba kalau sampai kita seperti tadi aja. Seperti tadi, yakin habis yakinnya kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Nggak ada aminnya. Amin. Masuk ke bareng-barengnya. Ini amalnya dulu, ini amalnya. Kalau sampai ada yang azan, kita kompak diamnya, dengarkannya, jawabnya bareng kayak tadi itu subhanallah. Satu, kedua, coba. Bapak tadi ada nggak yang punya perasaan Bapak apa ya rasanya? Ada rasa bangga, kemudian ada rasa lah. Ada nggak tadi? Ada yang punya itu nggak? Ada pasti. Ketahuan itu ada. Yakin kita itu ada. Nah, pengajian kayak seperti ini harus jadi amal. Harus kita niat amal dan harus kita menyampaikan, walaupun hanya ada 2 hadis yang dikatakan, kata Nabi, jadilah kamu orang yang azan, begitu doang. Kalau orang yang mendengarkan azan, ada orang azan, kita dengarkan, kemudian kita jawab seperti apa yang dikatakan oleh orang azan, kita akan masuk surga. Itu kata Nabi. Yang masuk surga itu yang azannya apa yang dengerinnya? Yang dengerinnya masuk surga, yang dengerinnya, apalagi yang gitu, apalagi yang azan. Ingat, ulangi lagi, ini harus tanamkan. Ini kalau nggak begini nggak ada amalnya. Abi nggak mau ngaji, nggak ada amal, nggak mau. Manis tidak ada iman, walam yazdad hudan, lam yazdad illa bu'dan, kan gitu. Nanti kalau ibu bapak nambah ilmu tapi amalnya nggak ada, ya udah
Laknat Allah nanti, murka Allah nanti malah yang dapat itu. Saya Abi kemana? Kita walaupun sedikit-sedikit. So, ini pedoman nih. Ini baru azan aja. Belum semua. Ini berapa tamat ya? Jangan pengen tamat. Kok ngaji pengen tamat sih? Ngaji itu pengen apa? Gitu. Pengen tamat. Ya nanti gampang nanti kita adain lagi kitabnya. Kemudian nanti masukin kemana? Ke tempat kita untuk kita bilang bahwa kita akan ada pengajian bulanan. Terus kitab ini kita simpan. Kalau kita meninggal dunia, kitab ini belum tamat, ini kitab akan mendatangi kita. Rutinan. Terus begini. Kalau kita dengar ajarnya di TV atau juga ajarnya kita di musola ini ajar. Di sana masjid ajar. Baru. Ya. Mana yang kita utamain jawab? Baik, ada dalam bab fikih ta'adud azan. Kalau ta'adud azan kita tidak wajib untuk menjawabnya. Kita tidak wajib untuk menjawabnya azannya yang mana maksudnya gitu. Ya. Tidak wajib yang mana ini azannya. Kita ambil salah satunya aja. Kemudian yang kedua, kita akan mengatakan selama itu azan, walaupun itu kaset, walaupun itu TV, itu sebaiknya kita jawab. Gitu, sebaiknya jawab. Cuman yang nanti wajib wajib menjawab azan itu adalah ketika azan sholat. Karena Bapak walaupun menjawab azan kayak begitu, kalau nggak sholat mah nggak dapat surga juga. Gitu. Jadi maksud yang dijawab, yang harus dijawab itu adalah sebenarnya jawaban berupa perbuatan. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ati, apa jawabannya? Fas'au ila dzikrillah wa zarul baik. Artinya, yuk kita langsung ke masjid, langsung melaksanakan sholat, tinggalkan jual. Yang dagang tetap dagang, ada azan juga. Kata ulama, kalau kita sedang ngelayanin orang berjualan beli, azan dikumandangkan, jual belinya haram ketika itu. Ya, haram ketika itu. Atau tidak halal juga tidak baik, karena di situ Allah bilang zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enggak ada kebaikannya dalam bisnis. Karena beliau ini memang cirinya diantaranya adalah kias. Jadi nanti orang yang diazankan ketika lahir pindah alam, maksudnya diazankan ketika mati pernah pindah alam. Gitu. Yang kedua, ada dalil mengatakan kalau azan itu maka setan lari. Nah, supaya kita ini tidak dikuasai oleh setan. Kemudian kalau orang yang sedang tersesat diazankan azan supaya tidak tersesat. Makanya orang yang ke haji diazankan supaya tidak sesat. Jadi memang sebetulnya banyak ijtihad ini. Kalau Abi nih misalnya dalam al-hikmah Bapak kalau masuk ke rumah salam, assalam, tidak ada orang, maksudnya kosong. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadil sholihin. Tiba-tiba merinding, kau takut. Azan. Di situ azan. Tujuannya azan mengusir setan. Nah, kata Nabi orang marah itu adalah kesetanan. Maka kalau ada suami marah, azan aja. Sebaliknya istri juga. Iya, istri marah-marah. Ajarin aja. Musolama nama jin-jin musolama. Memang perlu apa namanya? Ada setan, ada umat. Nanti kita nanti bahas mengenai jin-jin yang ada di sekitar kita. Termasuk nanti ada Abi Jannah ya yang minta surat yang nyuratin oleh Rasul, disuratin jinnya itu. Sehingga nanti kita akan tahu ini kira-kira jin muslim apa bukan. Gitu. Nah di sini nih tempat mandi jin nih. Di sini nih tempat Bapak tadi sini. Ayo dulu. Nah, dulu ada soang dulu 2 soang. Terus di situ dia Abi datang, udah mandi di situ tuh, ada pohon kecil di situ. Kata Abi, ini kayaknya jadi majlis ini, atau jadi dulu bukan jadi majlis, apa namanya, jadi TPA atau apa gitu. Bener. Tanyain, saya baik tahu tuh. Tahu kan? Iya. Tahu. Ada soang nih 2 di sini, ada di sini nih. Itu emang itu jinnya. Nah kemarin itu ada di situ tuh pernah ada. Abi pernah ya lihatnya. Kata Abi pernah di situ. Nah, nanti Ustaz nanti di situ Tad. Rumah Ustaz tuh di situ nanti di belakang.
insya Allah jangan gitu. Meninggal dulu anak sedih, aduh kan ini kira mau kebeli itu tuh, gitu mau diapain namanya, mau digedein, malah di sini malah meninggal. Jadi, ayo memang sekali gitu. Nah kemudian di sini juga pernah ada nih kalau Abi tuh pernah ya kesel rumah ini rumah kosong apa rumah apa? Ya. Kata Abi ini kok marah-marah di rumah ya? Pernah bener. Ini yang punya rumah kok marah-marah amat ini setannya pada merah gitu. Nah itu cerita juga tuh. Rumah ini katanya depan ada yang pernah marah-marah gitu. Jadi memang Pak di sini juga banyak setan itu. Bapak makan 2 setan 10 paling tidak. Jadi kalau di musola jangan azan untuk azan musir. Jangan. Jangan semuanya. Itu kan nunggu azan sebenarnya. Nunggu azan waktu aja di musola karena musola tempat azan. Ini ada yang mau nanya Mangga? Kalau subuh kan ada asolat. Taswib namanya. Itu jawabnya gimana? Iya. Ibu-ibu, ini nanti akan kita ada. Ibu mau yang panjang, mau yang pendek. Sedang. Aduh. Ibu kalau yang penting membenarkan. Ibu bilang sodakta ya cukup. Tapi harus nyebutin sodakta as-sholatu khairun minan naum. Sodakta wa bararta. Misalkan. Iya. Kita bilang sodakta wa bararta wa as-sholatu khairun minan naum. Kok disebut asolat? Iya, sebutin. Karena itu pembenarannya adalah pembenaran daripada as-sholatu khairun minan naum. Nah, tapi iya makanya nanti detailnya kata Adi juga itu akan nanti kalau gini ngaji nanti atuh. Akan baca sodakta wa barata wa ana zalika minasyahidin misalkan. Sodakta wa barata wa balagta wa naqalta itu nanti ada yang panjang lagi. Ibu nanti ada, kata Abi mau yang panjang atau yang pendek. Nggak usah panjang pendek, yang penting masuk. Buat apa panjang juga kalau nggak masuk? Subhanakallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.